umat. Tentu seorang yang berkhotbah atau seorang pengkhotbah itu dia adalah seorang yang mengerti betul tentang kebutuhan dari umat. Dalam hal ini adalah jemaat. Kalau dia seorang gembala sidang, tentunya dia mengerti betul apa toh yang sebetulnya dibutuhkan oleh jemaatnya. Karena sebagai seorang gembala dia tahu kebutuhan apa yang paling mendesak bagi umat yang dia gembalakan. Oleh sebab itu, kebutuhan dari umat ini menjadi sesuatu yang juga diperhatikan. Yang selanjutnya adalah ketepatan teks. Artinya ketika kehendak Allah, kebutuhan umat sudah ditemukan, maka seorang pengkhotbah akan mencari teks yang tepat untuk membawa sebuah berita yang berkenaan dengan tadi, kebutuhan umat tadi. Maka dicarilah teks yang memang tepat untuk disampaikan. Dan kemudian bagian yang selanjutnya adalah seorang pengkhotbah punya kemampuan untuk membuat sebuah khotbah yang baik dari teks yang dia pilih. Oleh sebab itu tadi, mengapa seorang pengkhotbah harus banyak belajar? Karena apa? Karena seorang pengkhotbah harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan khotbahnya secara tepat berdasarkan apa? Berdasarkan bagaimana dia menyiapkan sebuah naskah khotbahnya atau langkah-langkah membuat khotbah itu sendiri. Makanya perlu kemantapan secara total dari seorang pengkhotbah. Bahwa seorang pengkhotbah itu betul-betul harus dengan serius mempersiapkan apa yang dia akan khotbahkan. Karena ini bukan sesuatu yang ringan, tetapi memang ini adalah membutuhkan sebuah keseriusan dari seorang pengkhotbah untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu sampai kepada pendengarnya, itulah jemaat. Nah, disinilah teks kitab itu menjadi bagian pertama bagaimana seseorang akan mempersiapkan membuat garis besar khotbah itu. Maka dia harus mempertimbangkan tentang bagian yang pertama ini. Terus dalam nats itu ada beberapa hal yang memang menjadi pusat perhatian. Paling tidak di situ ada 6 hal yang kita harus tahu tentang nats yang kita angkat itu. Adalah berkaitan dengan who, what, why, where, when, how. Jadi ini dicari dalam teks kitab itu. Nanti akan ada contohnya bagaimana menemukan tuh hal seperti ini. Dan ada 4 unsur penting yang harus memang kita tahu berkaitan dengan siapa, di mana, dan apa, dan pokok dari teks kitab yang kita sedang angkat. Karena kita sedang membawa sebuah teks kitab, dan kemudian nanti itulah yang kemudian kita bawa kepada garis besar khotbah itu. Maka dari itu ini yang harus diperhatikan oleh seorang pengkhotbah. Karena memang dalam teks kitab itu memang ada hal-hal yang harus dicermati oleh seorang pengkhotbah. Nah, ini paling tidak contohnya. Contoh mengamati nats untuk memperoleh data berkaitan dengan who, what, tadi itu. 6 hal dan 4 unsur tadi itu. Dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38, ayat ini sedang menceritakan tentang Yesus dan pelayanannya. Bagaimana Yesus berkeliling dari kota ke desa, dan tujuannya adalah memberitakan Injil dan lain sebagainya. Nah, dari ayat ini kemudian kita mencoba untuk
mencari tahu. Siapa? Siapa yang menulis kitab Injil Matius itu? Tentunya jelas penulisnya adalah Matius. Penerimanya siapa? Penerimanya adalah orang-orang Yahudi. Nah, kemudian dicari siapa saja pribadi yang ada di dalam teks kitab itu. Tentunya ada beberapa pribadi yang disebut di situ. Yang pertama adalah Yesus, orang banyak, yang disebut mereka, domba yang tidak bergembala, murid-murid, pekerja-pekerja, dan Tuhan. Hal ini menjadi sebuah hal yang harus dipahami supaya betul-betul cerita yang ada dalam kitab Matius itu menjadi sesuatu yang betul-betul diperhatikan dengan seksama oleh seorang pengkhotbah. Cepat panggil Bapak Yesus. Sehingga betul-betul orang memahami apa yang terjadi dalam Matius pasal yang ke 9 ayat 35 sampai 38 itu. Jadi memang di situ sedang menceritakan tentang pribadi Yesus. Pribadi Yesus yang sedang melakukan sesuatu dalam pelayanannya. Dan ada beberapa hal yang memang ada di situ disebut tentang orang banyak, tentang domba yang tidak bergembala, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita menemukan data itu. Data itu artinya mencari kebenaran-kebenaran dari apa yang ada ditulis di situ. Terus kemudian di mana tempatnya? Dalam ayat ini menyatakan Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi, di mana? Maka kita menemukan data. Semua kota dan desa. Apakah hanya itu? Kita juga menemukan ada hal-hal yang lain berkaitan dengan tempat yang ada di situ. Apa saja? Rumah-rumah ibadah karena Yesus mengajar. Karena biasanya kalau Yesus mengajar itu pasti tidak lepas dari keberadaan rumah ibadah atau sinagog itu. Atau juga mungkin di padang rumput atau di ladang, karena memang Yesus juga seringkali melakukan pengajarannya di tempat yang terbuka. Ketika berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya itu yang sedang mengikuti dan dalam keadaan lapar, Yesus memberi makan 5.000 orang itu, Yesus sedang mengajar di tempat yang terbuka. Nah, disinilah kita mulai melihat ada data-data yang kita temukan dari Matius pasal yang 9 tadi. Paling tidak kita sudah ngerti siapa pribadi atau tokoh-tokoh yang ada dalam Matius 9 itu. Dan kemudian di mana itu terjadinya, lokasinya di mana. Terus kemudian berkaitan dengan apa. Jadi mencari peristiwa atau kejadian atau kegiatan. Jadi sentral di situ adalah Yesus sebagai seorang yang sedang melakukan sesuatu. Dan bagaimana Yesus melakukan itu? Caranya seperti apa? Apa tuh yang sedang dilakukan Yesus itu? Peristiwanya seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Maka paling tidak kita menemukan beberapa data di situ. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dari mana? Dari ayat itu juga. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadah. Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus melenyapkan segala penyakit. Yesus melihat orang banyak, karena memang saat itu memang kondisinya adalah orang banyak sedang mendengar apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka kemudian ada peristiwa di mana Yesus tergerak oleh belas kasihan.
tergerak hatinya karena melihat banyak orang itu. Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian banyak, pekerja sedikit, mintalah pekerja, supaya Tuhan mengirim pekerja. Nah, paling tidak itulah data yang kita tangkap dari peristiwa yang terjadi dalam Matius 9 itu. Di mana memang kitab itu menjadi sebuah sumber data bagi seorang pengkhotbah untuk menyiapkan khotbahnya. Sehingga memang nanti yang diberitakan adalah sesuatu yang memang berkenaan dengan teks kitab itu. Tentunya nanti ketika ini baru datanya. Nanti kalau itu dikhotbahkan tentunya akan ada sesuatu hal yang menjadi berbeda. Tetapi datanya tetap data yang sama yang ada dalam Matius tadi. Karena memang tugas seorang pengkhotbah adalah bukan menceritakan ulang. Jadi kalau orang berkhotbah kemudian hanya menceritakan ulang, ya lebih baik orang baca saja. Dia sudah bisa mengerti soal cerita itu. Tetapi seorang pengkhotbah harus mencari data-data itu, mengumpulkan data-data itu bukan untuk menceritakan kembali. Tetapi itu menjadi sebuah data yang penting untuk mengembangkan pada nanti sebuah ide. Sampai kepada membuat sebuah garis besar khotbah itu. Makanya mengkomunikasikan khotbah itu bukan seperti orang bercerita atau mengulang sebuah cerita. Banyak saya dengar, banyak saya melihat juga orang-orang berkhotbah itu seperti orang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Tentu seharusnya tidak seperti itu, karena tadi berkaitan dengan seseorang menyiapkan khotbah, paling tidak dia harus betul-betul ada beberapa hal tadi, bergumul dengan Tuhan, mengerti kebutuhan jemaat. Dan itu menjadi sebuah hal yang ada dalam pikiran seorang pengkhotbah, bagaimana ayat itu nantinya menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh jemaat dan itu menjadi sebuah jawaban atas apa yang menjadi kebutuhannya. Sekarang kita lanjutkan dalam struktur kitab. Jadi tadi setelah kita menemukan apa yang kita mau sampaikan, kemudian kita mencari tahu struktur dari kitab itu. Jadi dari langkah pertama kita dapatkan pokoknya. Jadi data-data itu menjadi sebuah pokok bagi kita. Dan langkah yang kedua adalah mencari struktur atau aliran berpikir ayat itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada didapatkan bagaimana orang mengerti sebuah kata-kata atau kalimat dari mana? Dari apa yang ada dalam struktur kalimat itu. Lebih gampangnya itu SPOK itulah, subjek, predikat, objek, keterangan itu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi bagi ayat ke dalam berbagai bagian yang lebih kecil. Dicari kalimat-kalimat utamanya, dicari anak kalimatnya, dicari kata-kata keterangannya. Kemudian mencari kata penghubung, temukan makna, dan buatlah garis besar. Nah, paling tidak memang struktur itu gambarannya seperti itu. Bagaimana orang melihat sebuah kalimat dan mencari bagian-bagian yang penting dari apa yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut. Oleh sebab itu nantinya seorang pengkhotbah akan menemukan kata-kata kunci yang akan menjadi penekanan di dalam apa yang dia akan sampaikan. Bukan menceritakan, tetapi dia mencari kebenaran-kebenaran yang akan ditekankan di dalam khotbahnya. Nah, ini adalah contoh mengamati nats untuk memperoleh data tadi. Nah, paling tidak kita akan membagi
Matius 9, 35-38 itu menjadi 3 garis besar. Karena memang ini berkaitan dengan kita mencari struktur nats tadi itu. Bagaimana membagi 4 ayat ini, kemudian kita menemukan 3 garis besar atau 3 poin penting yang akan menjadi penekanan di dalam khotbah kita. Paling tidak, ada ayat 35, ayat 36, dan ayat 37 dan 38 menjadi satu bagian. Isinya apa? Dalam ayat 35 poin pentingnya adalah Yesus itu berkeliling. Jadi kita menemukan kata kunci di situ adalah Yesus itu berkeliling. Jadi cara Yesus itu ketika dia mengajar, memberitakan Injil, Yesus itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kita menemukan apa isi dari ayat yang ke-35 itu. Maka kita menarik di situ adalah Yesus berkeliling. Kemudian ayat 36, Yesus melihat orang banyak, dan 37-38, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah, dari apa yang ditangkap dalam struktur ini kemudian, kita coba melihat apa yang menarik dari Yesus berkeliling, Yesus melihat orang banyak, maka dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka paling tidak yang kita dapatkan adalah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa pada ayat yang ke-35. Untuk apa dia berkeliling? Jelas penjelasannya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Ia memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi Yesus itu berkeliling bukan untuk jalan-jalan tanpa tujuan. Tetapi ayat itu menjelaskan, Yesus berkeliling untuk melakukan sesuatu. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan dia melenyapkan segala penyakit. Ayat 35. Ayat 36 kita melihat orang banyak itu, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, apa yang terjadi dengan Yesus? Ayat itu menjelaskan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Jadi melihat keadaan yang didapati dari penglihatan Yesus tentang keadaan sekitar yang saat itu dia ada, dia betul-betul kasihan karena dia melihat ada banyak orang dalam keadaan lelah dan terlantar. Maka pada ayat yang ke-37, pada bagian yang ketiga, poin yang ketiga, maka dia berkata kepada murid-murid setelah dia melihat situasi yang terjadi itu, maka dia berkata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu apa yang harus dilakukan kalau pekerjanya sedikit? Maka ayat itu menjelaskan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi sebetulnya ayat ini adalah ayat yang menjelaskan pola pikir di mana sesuatu yang menjadi penekanan kemudian didukung dengan banyak kebenaran-kebenaran yang membuat seseorang pengkhotbah lebih mudah untuk mengerti sebetulnya makna dari cerita itu apa. Setelah itu didapatkan, maka termasuk juga tadi secara detail, karena memang struktur itu berhubungan dengan kata-kata penghubung dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah hal yang diperhatikan. Walaupun nanti memang dalam ketika orang berkhotbah, memang hal seperti ini tidak menjadi sebuah perhatian. Tetapi memang ketika orang mempersiapkannya, maka itu menjadi sebuah perhatian. Tetapi dalam penyampaiannya, maka kadangkala ini menjadi sesuatu yang tidak lagi
terlalu dipentingkan. Karena apa? Karena dia sudah menemukan hal-hal yang memang menjadi penekanan dari ayat itu. Ini kan hanya kalau dalam ilmu itu namanya hermeneutik itu. Hermeneutik itu artinya sebelum orang berkhotbah dia harus betul-betul mempersiapkan khotbah itu dengan mempersiapkan seperti ini. Itulah bagian hermeneutika itu. Kalau homiletika itu bagiannya hanya bagaimana menyampaikan itu. Kalau hermeneutika ya tadi itu, ini kalimat ini, kemudian mana subjeknya, mana predikatnya. Tetapi memang itu menjadi bagian penting. Akan hanya menjadi garis besar ketika seseorang tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan itu. Banyak orang pintar buat garis besar, tetapi tidak punya kemampuan untuk mengkomunikasikan itu dengan hebat. Sehingga apa yang terjadi? Sesuatu yang hebat itu tidak menjadi sesuatu yang hidup. Karena apa? Mengkomunikasikannya itu tidak dengan kemampuan yang maksimal. Dan ada banyak orang yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu seorang pengkhotbah itu dia harus pandai untuk mempersiapkan bahannya, tetapi jangan lupa dia juga harus pandai untuk menyampaikan bahan yang sudah dia siapkan itu. Maka dari itu seorang pengkhotbah harus betul-betul belajar banyak hal. Bukan satu hal, tetapi banyak hal. Bukan hanya berkait dengan mempersiapkan dalam pengertian garis besarnya, tetapi dia harus mampu untuk menyampaikan apa yang dia sudah persiapkan itu dengan kemampuan yang baik. Orang harus banyak belajar untuk menyampaikan sesuatu. Sehingga ketika dia menyampaikan betul-betul dengan kemampuan yang luar biasa. Kalau orang di luar kita itu ada istilah belajar public speaking itu. Public speaking adalah bagaimana orang menyampaikan sesuatu di umum dan apa yang disampaikan itu betul-betul jelas. Betul-betul sampai kepada orang. Nah, segala sesuatu bisa dipelajari. Oleh sebab itu seorang pengkhotbah dia harus terus belajar. Itu tujuannya sebetulnya. Untuk mengembangkan kemampuan yang sudah ada. Jadi makanya tidak ada kata berhenti untuk belajar itu. Karena memang seseorang harus terus mengasah kosakatanya, bagaimana dia ekspresinya. Karena memang berkhotbah itu ya tadi itu banyak hal yang ada mempengaruhi sebuah komunikasi khotbah. Jadi bukan pada satu sisi, tetapi banyak sekali. Nah, paling tidak dari garis besar tadi kita bisa menggambarkan dengan sedikit gambaran bagaimana Yesus. Yesus itu berkeliling, dia melihat, dia berkata. Dia berkeliling, dia melihat kepada orang banyak. Dan kemudian dia berkata kepada murid, di mana itu? Di wilayah Galilea. Dari ayat mana? Dari ayat itu sendiri. Pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Apa yang dia lakukan? Berkeliling, melihat, dan berkata. Nah, kemudian kita sampai kepada bagian di mana memformulasikan ide. Jadi kita sudah tadi dapatkan ide naskahnya. Dari mana? Dari tadi. Dari data-data yang kita ambil dalam kitab Matius tadi itu. Nah, kemudian kita mulai memformulasikan ide. Artinya ada namanya ide kitab, ada namanya ide pengkhotbah. Idenya kitab seperti itu tadi, Yesus berkeliling dan lain sebagainya. Itu ide kitab. Jadi apa yang ada dalam Alkitab, kitab Matius tadi itu yang dikatakan. Dan itulah yang disebut dengan ide kitab itu. Atau kita kenal dengan istilah deki itu. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau nanti orang berhenti di situ, apa yang terjadi? Orang hanya akan menceritakan saja. Karena idenya adalah ide kitab itu. Makanya banyak orang menceritakan Alkitab karena apa? Dia hanya berhenti di dalam ide kitab. Sehingga dia menceritakan kembali apa yang ada dalam Alkitab itu.
Setelah kita sudah mengetahui tadi ide kitabnya, maka kita akan mengembangkan itu kepada apa yang disebut dengan ide khotbah. Ide khotbah ini adalah sesuatu yang dibangun dari ide kitab. Jadi datanya dari ide kitab, tetapi dibahasakan kembali oleh pengkhotbah. Jadi apa yang dikatakan oleh penulis ide kitabnya tadi itu? Dan sekarang yang disebut dengan ide khotbah adalah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah. Jadi datanya dari kitab, ide kitab, dan kemudian data itu diambil dan kemudian diterjemahkan dengan ide dari seorang pengkhotbah itu sendiri. Makanya cara membangun ide khotbah adalah yang pertama adalah ide kitab, kemudian di dalamnya ada tujuan, plus juga ada perenungan di situ, kemudian sampailah kepada ide khotbah. Tujuan maksudnya apa? Kalau seseorang mau berkhotbah, maka seseorang harus tahu tujuan dia berkhotbah untuk apa. Artinya ada sasaran yang dia akan mau capai dalam khotbah itu sendiri. Maka tujuan adalah sasaran yang mau dicapai bagi jemaat atau pendengar kita. Kalau begini, bahasa sederhananya adalah kalau orang bicara tentang atau berkhotbah, apa yang dia harapkan dari khotbah itu? Jadi seorang pengkhotbah itu begitu. Jadi kalau dia mengajar tentang sesuatu, apa yang dia harapkan atau tujuan apa yang dia mau capai dengan apa yang dia ajarkan itu. Tentunya begini, kalau seorang pengkhotbah, ini contohnya, kalau seorang pengkhotbah mengajar atau berkhotbah tentang kesabaran, tujuannya apa? Supaya jemaat menjadi sabar. Nah, itu namanya tujuan. Jadi bukan tanpa tujuan seorang pengkhotbah menyampaikan sesuatu, tetapi betul-betul dibangun dengan tujuan yang jelas. Mau apa? Kalau dia berkhotbah itu tujuannya untuk apa? Nah, biasanya meliputi intelek, emosi, dan kehendak. Artinya, ini contohnya. Contoh dari tujuan itu. Supaya jemaat mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai orang Kristen. Ini mencakup tentang intelek. Karena intelek itu adalah, knowledge itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah membuat orang mengerti. Jadi begini, firman Tuhan itu harus jelas. Supaya apa? Supaya betul-betul pendengar itu paham. Kalau firman Tuhan itu tidak jelas, bagaimana mereka paham? Bagaimana mereka mengerti? Oleh sebab itu, seorang yang berkhotbah, dia harus betul-betul dalam membagi sebuah pengetahuan dan apa yang disampaikan itu jelas. Supaya apa? Supaya orang mengerti. Apalagi kalau itu sebuah perintah. Bagaimana orang mau jalankan perintah sementara perintah yang dia terima saja dia tidak tahu. Dia tidak ngerti. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus disentuh di situ. Yang pertama adalah inteleknya, pengetahuannya. Makanya supaya jemaat mengerti. Itu bagian dari intelek itu, pengetahuan itu. Yang kedua adalah sehingga dengan senang hati, ini berkaitan dengan emosi. Artinya begini, bahwa orang yang mendengar khotbah, maka dia akan melakukan khotbah itu dengan senang hati. Karena apa? Karena dia mengerti. Jadi memang ini adalah bagian yang sangat penting. Kalau sebuah penjelasan firman Tuhan itu dimengerti, maka ketika jemaat nanti akan melakukannya, dia akan melakukannya dengan senang hati. Karena dia paham. Dia mengerti apa yang dia harus lakukan. Oleh sebab itu sampai kepada kehendak. Ia melakukan tugas pelayanannya. Jadi firman Tuhan, khotbah itu bukan sebuah teori yang hanya didengar. Tetapi khotbah itu adalah sesuatu yang didengar dan kemudian sesuatu yang diimani dan orang melakukan itu. Nah, paling tidak tiga tentang
ketika hal yang berkaitan dengan intelek, emosi, dan kehendak itu tercapai. Jadi betul-betul seorang pengkhotbah harus jelas dalam khotbahnya. Kalau tidak jelas, bagaimana orang mengerti? Kalau tidak jelas, bagaimana orang tahu apa yang dia sedang terima? Maka seorang pengkhotbah betul-betul harus menjelaskan itu dengan sejelas-jelasnya. Karena ada bagian intelek yang harus disentuh. Nah, kita melihat contoh ide khotbah dalam Matius 9, 35-38 ini. Ide kitabnya kita tahu bahwa itu adalah perjalanan pelayanan Yesus di wilayah Galilea. Yesus berkeliling, Yesus melihat, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tujuannya, ini kalau kita mau sampaikan kepada mahasiswa, supaya mahasiswa memahami pelayanan Yesus, sehingga mereka antusias untuk melayani Tuhan di mana-mana. Ini contoh kalau itu kita mau sampaikan kepada mahasiswa. Katakanlah mahasiswa STT lah, seperti itu. Perenungannya, karena tadi kan Deko itu dibuat dari apa? Dari ide kitab, menetapkan tujuan, kemudian perenungan. Perenungannya apa? Apa sebenarnya kerinduan mahasiswa teologi? Tentunya adalah menjadi hamba Tuhan yang berhasil, yang sukses. Itu perenungan seperti itu. Dan siapa yang menjadi teladan dalam usaha untuk membuat menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses itu? Lihat kepada pribadi Tuhan. Maka ide khotbahnya, kita bisa menjadi hamba Tuhan yang sukses dengan mengikuti pola pelayanan Yesus. Itu ide khotbahnya. Jadi, apa yang kita sudah temukan dalam ide kitab, kita sudah merenungkan tentang tujuan, dan kemudian dalam perenungan pribadi, kita menemukan, dan kemudian kita membangun sebuah ide khotbah kita. Maka paling tidak kita menemukan, kalau mau jadi hamba Tuhan yang sukses, ya ikutilah pola Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan itu. Nah, selanjutnya adalah membangun struktur khotbah, bagian yang keempat. Sebagaimana ide khotbah harus selaras dengan ide kitab, maka struktur khotbah harus selaras dengan struktur teks. Jadi artinya memang pengembangan dari apa yang kita sudah dapatkan dari data-data dalam kitab Injil Matius itu, kemudian itulah yang kita kembangkan. Makanya ada saran dalam membuat struktur khotbah. Apa itu? Pilihlah kata yang sederhana tetapi kesannya dalam. Jadi kalau orang berkhotbah itu, pilihlah kata yang sederhana tetapi kesannya dalam. Karena setiap kata itu atau kalimat itu pasti ada sesuatu yang ditekankan di situ. Nah, penekanan itulah yang kita ambil. Karena kita tahu ada kesan di dalam yang luar biasa dari ayat itu. Carilah keserasian yang enak dan mudah diingat. Buatlah definisi jika terpaksa menggunakan kata-kata yang asing. Kadang-kala begini, ada hal-hal yang memang perlu dijelaskan dengan lebih rinci. Karena memang ada kata-kata yang memang membutuhkan penjelasan yang lebih, seperti begini. Tadi, domba yang tanpa gembala tadi itu. Nah, itu kata-kata yang memang harus dijelaskan. Apa maksudnya? Seperti domba tanpa gembala itu atau tanpa bergembala itu tadi. Nah, definisi-definisi itu harus dijelaskan supaya apa? Betul-betul orang memahami dengan jelas tentang apa yang mereka dengar. Maka paling tidak, ini contohnya. Kita mendapatkan dalam Matius 9 ayat 35 dan 38. Jadi ide khotbahnya apa? Maka Bapak Ibu bisa menyatakan begini. Deko itu apa? Deko itu ya judul khotbah lah. Gambaran sederhana itu aja. Itulah judul khotbah itu, namanya ide khotbah itu. Apa judulnya? Menjadi seorang pelayan Tuhan yang sukses. Nah,
Itu namanya judul khotbah. Kemudian pertanyaan pengarahan. Makanya biasanya dalam pendahuluan itu biasanya muncul ini. Kalau dalam judul khotbahnya bercerita tentang mau mengangkat tentang pelayan yang Tuhan yang sukses, maka akan dinyatakan bagaimana menjadi pelayan yang sukses itu. Maka di situ kita menemukan melakukan aktivitas yang jelas. Tadi berangkat dari mana? Dari apa yang dilakukan Yesus. Yesus berkeliling. Berkeliling itu apa? Jelas apa yang dia lakukan, menyembuhkan orang sakit, mengajar banyak orang. Jadi melakukan aktivitas yang jelas. Itu bahasa khotbah itu gitu. Tapi idenya dari ide kitab itu tadi. Yang kedua adalah memiliki belas kasihan. Yesus melihat orang banyak, kemudian timbul belas kasihan. Maka seorang yang mau sukses sebagai hamba Tuhan, dia harus memiliki belas kasihan. Nah, tidak lari toh dari ide kitab. Yang kemudian, bagian yang ketiga, Yesus melihat orang banyak, dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, pekerjanya sedikit, maka mintalah para pekerja. Maka kita bisa menarik sebuah bahasa, melibatkan banyak orang. Nah, inilah yang disampaikan. Jadi kalau orang mau menjadi seorang hamba Tuhan yang sukses, dia harus aktivitasnya jelas. Yesus jelas apa yang dia lakukan. Karena banyak orang tidak jelas juga. Sebagai seorang hamba Tuhan, tapi aktivitasnya tidak jelas. Nah, paling tidak, ayat ini menjadi jawabannya. Apa tuh yang sebetulnya menjadi aktivitas yang jelas bagi seorang yang disebut dengan pelayan Tuhan itu atau hamba Tuhan itu? Ya, dia punya aktivitas yang jelas. Kalau seorang yang disebut sebagai, katakanlah dalam penggembalaan, ya dia seorang gembala. Dia melayani jemaat dan lain sebagainya. Itu namanya aktivitas yang jelas. Oleh sebab itu, membangun sebuah ide khotbah itu tidak pernah lari dari ide kitab itu. Tetapi memang dibahasakan dengan tadi, karena pedomannya adalah mencari kata yang kesannya dalam di situ. Jadi seorang pengkhotbah itu dia harus pandai melihat apa yang ada dalam ide kitab dan kemudian ditarik untuk menjadi ide khotbahnya. Tentu dengan bahasanya seorang pengkhotbah. Supaya apa? Muncul tadi kesan yang dalam itu. Tapi ini tidak lepas dari teks itu. Oleh sebab itu beritanya tidak juga lari dari berita yang ada di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38 itu. Maka kemudian ada hal-hal yang menarik di situ. Seorang hamba Tuhan yang sukses atau seorang pelayan yang Tuhan yang sukses, pertama berkaitan dengan kegiatan. Yang kedua berkaitan dengan kasih. Yang ketiga berkaitan dengan kerjasama. Dari mana ya? Dari tadi tiga bagian tadi itu. Melakukan aktivitas yang jelas berarti itu berkaitan dengan kegiatan. Kegiatannya apa? Memiliki belas kasihan itu bicara tentang kasih. Dan melibatkan orang banyak atau banyak orang berarti berkaitan dengan kerjasama. Nah, paling tidak itulah cara kita membuat sebuah khotbah itu. Jadi betul-betul kebenaran itu tetap terjaga. Jangan sampai kemudian orang hanya mengangkat sebuah teks, tapi tidak pernah menyentuh teks itu, apalagi data-datanya tidak dari teks itu. Karena banyak orang hari ini berkhotbah model seperti itu. Ambil satu ayat, tetapi dia tidak menjelaskan ayat itu. Padahal seharusnya dia menjelaskan ayat itu dengan ide khotbahnya. Sesuatu yang memang berasal dari ide kitab dan kemudian ditarik kepada ide khotbah. Sehingga itulah yang disampaikan. Nah, itulah langkah membuat sebuah garis besar khotbah itu. Jadi paling tidak itu sudah menjadi sesuatu hal yang
membuat seorang pengkhotbah dia sudah punya bahan untuk dia mau sampaikan. Tinggal bagaimana mengembangkan atau mengkomunikasikan itu. Garis besar tidak cukup karena apa? Karena garis besar ini membutuhkan bagaimana orang menyampaikan garis besar itu secara lisan. Kalau yang tertulis harus seperti ini yang tertulis. Tapi yang kemudian sampai kepada pendengar adalah sesuatu yang disampaikan melalui sebuah komunikasi khotbah. Oleh sebab itu kemampuan seorang pengkhotbah dia harus terus asah. Baik dalam membangun sebuah garis besar khotbah dan juga bagian yang kedua adalah ketika dia harus menyampaikan atau mengkomunikasikan garis besar khotbah itu di dalam khotbahnya. Jadi itulah yang seharusnya direnungkan oleh seorang pengkhotbah. Bagaimana dia menyiapkan garis besarnya dengan baik dan dia mengkhotbahkan itu, mengkomunikasikan itu dengan baik pula. Sehingga khotbah itu menjadi sesuatu yang memberkati banyak orang ketika semuanya disampaikan berasal dari ide dan data-data dari kitab yang diangkat, kemudian disampaikan oleh seorang pengkhotbah, dan itu menjawab kebutuhan dari jemaat saat itu. Sehingga jemaat ngerti, jemaat tahu apa yang dia harus lakukan, karena memang apa yang disampaikan itu jelas. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan siang hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.